Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mind mapping kelompok kami yang menjelaskan tentang Anglo-Saxon. Sebelumnya, kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arini Sri Lestari, NPM 23.100.009. Nama saya Sal Rizky Burhani Putri dengan NPM 23.10.010. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon atau yang sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law atau hukum tidak tertulis adalah suatu sistem hukum yang didasarkan jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang menjadi putusan hakim selanjutnya. Lalu ada pula awal mula masuknya sistem Anglo-Saxon ke Indonesia. Sistem Anglo-Saxon ini berasal dari Italia yang diterapkan oleh Belanda. Lalu kemudian Belanda membawanya ke Indonesia pada saat melakukan penjajahan. Sistem Anglo-Saxon ini juga berasal dari Inggris, kemudian diterapkan di negara jajahannya, yaitu Amerika Serikat, dan dibawa oleh investor AS ke Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon di Indonesia. Nah, perkembangannya ini tidak terlalu signifikan karena Indonesia tuh menganut sistem hukum perpaduan antara sistem hukum Eropa kontinental dan juga sistem hukum Anglo-Saxon. Namun meskipun demikian, pengaruh common law dari sistem hukum Anglo-Saxon ini mulai masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya investasi asing. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia memiliki pluralisme hukum, meliputi hukum adat, hukum Islam, civil law, dan common law yang hidup secara berdampingan. Lalu ada contoh dari sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, yang pertama contohnya yaitu hukum tidak tertulis. Hukum Anglo-Saxon ini cenderung lebih mengutamakan kebiasaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah, beberapa bagian dari hukum ini itu tidak tertulis sehingga dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Hukum tidak tertulis di Indonesia itu contohnya ada hukum adat dan hukum agama. Yang kedua, hukum hasil keputusan hakim atau bisa disebut juga dengan jurisprudensi. Jadi keputusan-keputusan hakim terdahulu ini menjadi dasar hukum hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama. Yang ketiga ada juri pada peradilan. Nah, adanya juri pada peradilan dan pengadilan juga menjadi contoh sistem hukum Anglo-Saxon yang diterapkan di dunia. Selain hakim, keberadaan juri dalam pengadilan juga itu menjadi hal penting dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, juri itu bisa menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Contohnya, jika juri sudah menentukan bahwa terdakwa bersalah, maka hakim tidak bisa menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Jadi kalau juri sudah menentukan terdakwa bersalah, itu hakim hanya memiliki wewenang untuk menentukan lama hukuman atau jenis hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Mau nanya, apa sih kelebihan dari sistem hukum Anglo-Saxon? Baik, saya akan menjawabnya. Kelebihannya adalah hukum Anglo-Saxon memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis atau common law. Oh, kalau gitu negara apa aja sih yang menganutnya? Negara yang menganut hukum Anglo-Saxon adalah Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Oh gitu, makasih ya. Oke. Di sini saya akan bertanya juga kepada Sela, yaitu apa sih kekurangan dari Anglo-Saxon? Untuk kekurangannya, unsur kepastian yang kurang terjamin dengan baik karena dasar hukum yang digunakan itu diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Lalu ada pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan Indonesia menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon? Indonesia menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon itu karena adanya penanaman modal asing di Indonesia yang membawa dampak positif terhadap perkembangan akuntansi gitu. Oke, baik, sekian sesi tanya jawab dari kami. Mohon maaf Bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.